Say hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan di part kali ini jujur aneh masih ragu untuk melanjutkan sebenarnya. Lantaran kemarin sebelah itu ternyata kena dismonetisasi atau demonetisasi. Nah alasannya itu juga masih belum jelas ya. Ini penasaran juga kenapa tuh sebenarnya. Apa itu karena klaim dari autornya atau dari studio pembuat manganya, atau malah cuma dari YouTube karena memang ada aturan dari YouTube yang terkait dengan hal itu, dengan konten berulang, dengan konten yang hanya slideshow tanpa memberikan tambahan apapun. Kayak misalnya kalau aneh ini kan ngomong pakai suara gitu ya, jadi sebenarnya fokusnya adalah di suara. Nah jadi kalau dari poin itu sih harusnya channel ini aman gitu, tapi karena masih tanda tanya nih, sebenarnya dismonetize-nya itu karena apa? Jadi ya sempat membuat aneh ragu. Cuman setelah aneh pikir-pikir lagi, udahlah lanjut aja. Toh aneh yakin kalian juga pasti dukung gitu kan. Maksudnya kalau misalnya nanti apes-apesnya channel ini juga bermasalah, maka nanti ya kita tinggal ganti platform gitu ya. Semoga sih nggak ada repot-repot, nggak jelas kayak gitu. Ya oke lah, kita lanjut aja di part 100 kali ini. Itu tadi di awal Mimin agak curhatnya agak lama ya. Kita akan lanjut aja ke part 100. Dan part kali ini aneh ambil dari bab 563 sampai dengan 569. Waktu berlalu dengan cepat. 3 bulan pun telah terlalui tanpa terasa. Hari kompetisi dari murid dalam akhirnya tiba untuk yang kedua kalinya. Masih sama seperti sebelumnya, para tetua dan penonton kini menempati tempat duduk mereka. Dan singkat cerita, pertandingan pun dimulai dan semuanya terlihat membosankan. Lantaran hampir tidak ada yang berubah dari kompetisi yang dilangsungkan 3 bulan lalu. Malahan ada 2 orang yang justru tidak hadir dalam kompetisi ini. Yang pertama jelas adalah Humeier karena dia telah mati. Dan yang kedua itu adalah Guihu. Dia telah mundur dari kompetisi ini dan tidak mengikutinya dari awal pertandingan dimulai. Entah kemana dia pergi. Tapi singkat cerita dia juga memberikan 1 slot untuk peserta yang lain. Pertandingan kelima, Kuilang menang. Pertandingan keenam, Yueling menang. Pertandingan ketujuh, Liu Su menang. Juri terus mengumumkan hasil dari pertandingan itu, dan Tetua Si hanya melihat pertandingan itu tanpa banyak bicara, seolah dia itu sedang memikirkan sesuatu. Meski banyak orang yang menanyakan alasan absennya Guihu pada Tetua Si, tapi dia sama sekali tidak berniat menjawabnya. Dia masih tampak bersikap dingin dan tenang. Kini banyak orang yang mulai berpikir bahwa mungkin Guihu itu kena mental karena dikalahkan oleh Zhuo Fan dengan mudahnya di kompetisi sebelumnya. Kejadian itu jelas membekas dan sangat memalukan bagi dirinya. Dan ya, tidak butuh waktu lama. Akhirnya pertandingan pun berakhir tanpa banyak gebrakan yang terjadi. Lalu, 5 calon murid pun telah terpilih. 3 orang itu jelas adalah Liu Su, Kuilang, dan Yueling. Dan 2 orang lainnya adalah peran sampingan yang cuma punya kultivasi di tahap 2 ranah visi dewa. Melihat hal ini, Xie Wuyue semakin tampak kesal dan dia bergumam. Kompetisi ini sungguh menyedihkan, bahkan hasilnya jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Tetua Si mendengar hal ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyeringai dengan sebuah alasan. Tetua Si sendiri sekarang berpikir bahwa itu semua adalah salah Xie Wuyue. Dia yang sebelumnya tidak langsung mengumumkan hasil pertandingan. Sekarang semuanya menjadi jauh lebih buruk. Tetua Si berpikir bahwa sekarang buah yang dipetik oleh Xie Wuyue adalah buah yang sudah layu. Begitulah cibiran dari Tetua Si. Ya, dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada rencana besar di balik semua itu. Master Sekte, 5 posisi elit sudah diperoleh. Tolong umumkan hasilnya, kata Tetua Si dengan nada yang sedikit mengejek Xie Wuyue.
Xiao Yue menjadi geram. Dia mengepalkan tangannya tanpa sadar, tapi dia tidak mengatakan apapun seolah sedang menunggu sesuatu. Dan benar saja, tunggu, saya ingin mengajukan tantangan. Setelah itu seorang pemuda melompat ke arena dan dia mengepalkan tinju ke arah Xiao Yue. Master Sekte, saya Kui Gang, murid luar. Saya ingin menantang senior dari murid dalam. Xiao Yue melihat Kui Gang dan tampak mengangguk dengan ekspresi yang puas. Lalu kemudian dia berkata dengan penuh antusias, lagi-lagi ada murid luar yang ingin menantang murid dalam. Sepertinya hari ini akan menjadi menarik. Xiao Yue kemudian melirik ke samping dan dia bisa melihat ekspresi terkejut dari tetua Si yang melihat Kui Gang sekarang. Xiao Yue kemudian berkata, "Aku akui keberanianmu, tapi jika kamu mulai bertarung, maka tidak ada yang bisa menjamin hidup atau matimu." Terima kasih atas perhatian dari Master Sekte, tapi saya sudah siap mempertaruhkan nyawa saya hari ini, kata Kui Gang yang kemudian membungkukkan kepalanya dengan hormat. Di sisi lain, Kui Lang yang kini melihat putranya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir di wajahnya. Meski dia tahu bahwa saat ini Kui Gang adalah ahli di ranah visi dewa, seharusnya saat ini dia bisa lebih tenang. Terlebih UER saja 3 bulan lalu mampu mengalahkan Humeier saat UER masih berada di puncak ranah surga yang mendalam. Seharusnya sekarang dengan putranya yang sudah mencapai ranah visi dewa, dia itu harusnya merasa lebih tenang. Tapi yang namanya ayah jelas akan khawatir pada anaknya. Dan selamat hari ayah untuk rekan-rekan yang sudah menjadi ayah, karena kemarin hari ayah ya, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Xiao Yue kini diam-diam semakin mengagumi Zuo Fan, lantaran dia benar-benar bisa menciptakan seorang master yang berasal dari murid luar hanya dalam waktu 6 bulan. Bahkan tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Sekarang Xiao Yue tidak ragu. Kemudian dia berkata, "Kui Gang, siapa yang ingin kamu tantang?" "Saya ingin menantang senior Liu Su," kata Kui Gang dengan tegas. Liu Su kini tampak memasang wajah menghina dan dia melangkah maju. Dia pun berkata dengan suara jijik, "Setan kecil yang baru menerobos ranah visi dewa sungguh sombong sekali. Apa kau pikir aku itu Humeier? Sayangnya aku tahu ini akan terjadi dan aku sudah membuat persiapan lebih awal." Setelah selesai mengatakan itu, Liu Su melambaikan tangannya dan pena Zhu Hao tiba-tiba muncul di tangannya. Dan setelah itu, sebuah armor juga muncul dengan cahaya yang menyilaukan di tubuhnya. Para penonton semuanya terkejut, bahkan para tetua pun banyak yang tidak percaya ketika melihat hal ini. Harta karun iblis peringkat 8, pena Zhu Hao, dan harta karun iblis peringkat 7, Streaming Fly Cloud Armor, gumam Xiao Yue. Lalu Xiao Yue menatap tetua Si dan dia berkata, "Tetua Batu, sepertinya kali ini kamu benar-benar mempersiapkan semuanya. Bahkan kamu sampai mengeluarkan 2 harta ajaib yang kamu sangat cintai itu." Tetua Si kini tersenyum acuh tak acuh dan dia berkata, "Sebagai tetua, saya harus tetap menjaga reputasi murid dalam. Dan sekarang setelah dia berani menantang murid dalam, maka ini adalah saatnya untuk memberi mereka pelajaran." Xiao Yue tidak mengatakan apapun. Dan kemudian dia melirik Kui Gang. Anehnya Kui Gang sama sekali tidak terlihat takut. Dia masih tetap percaya diri seperti masih memiliki kartu as yang belum dia tunjukkan. Kui Lang kini tampak khawatir lantaran saat ini Liu Su memiliki 2 artefak bersamanya. Ditambah dengan kultivasi yang terpaut sangat jauh, itu memberikan keuntungan yang besar pada Liu Su. Tapi Kui Gang kemudian berkata, "Sepertinya senior memiliki harta yang bagus. Tapi seharusnya senior tahu bahwa bukan hanya kamu yang memiliki harta yang bagus." Kui Gang kemudian mengeluarkan botol kecil dan membuka penyumbatnya. Aura segera meledak dan menyebar ke segala arah. Para tetua terkejut dan berteriak, "Pil roh tingkat 9, pil darah."
Guigang tersenyum dan berkata, "Benar, sekarang aku melatih teknik Blood Vein Art. Lalu dengan pil ini aku bisa meningkatkan kecepatan aliran darahku hingga puluhan kali lipat. Jadi jika kamu mengira bahwa aku hanya seorang ahli yang baru saja menerobos, tentu kamu salah. Sekarang setelah aku meminum pil ini, kekuatanku akan setara dengan ahli di tingkat 3 ranah visi dewa." Sebelumnya memang Guigang itu tidak bisa mengkonsumsi pil peningkatan seperti ini. Bahkan sebelumnya dia sampai merusak tubuhnya karena sebelumnya dia ditipu. Tapi sekarang tidak lagi, dia sudah meminum pil Tongtian dan seluruh otot di dalam tubuhnya sudah sekeras baja. Jadi meskipun dia meminum pil ini, itu sama sekali tidak akan memberikan efek pada tubuhnya. Liu Su kini tampak mencibir dan berkata, "Bocah bau, apa kau bodoh? Saat kau meminum pil itu maka tubuhmu pasti akan hancur seketika. Apa kau tidak menyayangi nyawamu sendiri?" Guigang tersenyum. "Terima kasih untuk perhatian dari senior. Tapi sayangnya itu tidak akan terjadi, karena aku sudah meminum pil Tongtian dan seluruh otot di dalam tubuhku mampu menahannya sekarang," kata Guigang dengan penuh percaya diri. Para tetua langsung terkejut ketika mendengar hal ini. Mereka bahkan tampak iri karena mereka sendiri belum pernah meminum pil Tongtian. Tapi bagaimana bisa seorang murid luar justru telah meminumnya? Itu yang mereka semua pikirkan. Sekarang Liu Su menjadi semakin serius, tapi dia yakin bahwa dia masih unggul dengan 2 artefak lainnya. Tapi sayang, semesta tidak sebaik itu. Setelah itu seluruh tubuh Guigang dipenuhi dengan cahaya dan membuat semua orang kesulitan untuk melihatnya. Sampai cahaya itu mulai redup, mereka segera berteriak, "Harta karun iblis tingkat 9, sepatu bayangan darah." Guigang tersenyum dan dia berkata, "Ini adalah sepatu yang sangat pas untuk teknik kultivasiku. Dengan menggunakan sepatu ini, bahkan senior tidak akan bisa melihat bayanganku. Selain itu aku masih memiliki armor tingkat 9 dan cakar awan retak tingkat 9. Melihat semua ini, Liu Su benar-benar tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan tetua Si dan tetua lainnya pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bagaimana bisa seorang murid luar memamerkan begitu banyak harta berharga yang bahkan tidak dimiliki oleh para tetua? Sebenarnya siapa yang berdiri di belakang anak ini? Sampai-sampai dia mau memberikan semua harta itu dengan begitu mudahnya." Tetua Si kini melirik Xie Wuyue dengan tatapan yang curiga. Dia menjadi semakin yakin bahwa semua ini pasti adalah pengaturan dari Xie Wuyue untuk menghancurkan reputasi dari para tetua yang ada di murid dalam. Lagi pula jika Master Sekte sendiri yang mensponsori semua ini, maka itu cukup masuk akal, pikir Tetua Si. Padahal saat ini, Xie Wuyue sendiri sangat terkejut, lantaran dia saja tidak memiliki kekayaan seperti Zuo Fan. Bahkan dia itu sampai cemburu karena hal ini. Di sisi yang lain, Guilang tampak melompat dengan kegembiraan di wajahnya. Kini dia bisa melihat putranya menjadi semakin kuat dan menjadi orang yang sangat kaya. Dengan harta karun iblis tingkat 9 di seluruh tubuhnya, dia tidak akan terkalahkan di dalam sekte ini. "Saudara Liu Su, ayo mulai pertarungan ini," kata Guigang di tengah arena yang mencoba untuk memprovokasi Liu Su. Segera aura di atas panggung itu berubah dan kabut berwarna merah darah mulai muncul di sekitar arena. Liu Su kini menatap 4 harta karun iblis itu yang sangat mempesona dan wajahnya berubah menjadi suram. Dia bahkan tidak bisa membandingkan harta karun iblis miliknya dengan yang dimiliki oleh Guigang. "Senior Liu Su, ayo turun ke sini," kata Guigang yang kini tampak memasang senyuman iblis di wajahnya. Bibir Liu Su bergetar tanpa sadar dan matanya berangsur-angsur menjadi merah. Lalu dia pun berteriak, "Setan, apa ini masih bisa disebut sebagai pertarungan? Ini tidak adil. Aku abstain. Aku tidak akan bertarung lagi," kata Liu Su yang kemudian membanting artefak miliknya seperti sampah dan meninggalkannya. Tetua Si yang melihat hal ini tentu ingin menghentikannya, tapi tiba-tiba dia berhenti dan tidak jadi mengejarnya.
Dia tahu bahwa memang lebih baik dipermalukan daripada mati dan menanggung rasa malu. Setelah itu Tetuasi melambaikan tangannya dan mengambil kembali pena dan juga armor yang ada di sana. Kemudian dia menatap Xie Yue dan berkata dengan sinis, "Sepertinya anak ini sangat kaya. Dia memang pantas untuk menjadi yang terbaik sekarang. Sepertinya Master Sekte menyembunyikan banyak kesenangan dariku." Tapi Xie Yue berkata dengan santai, "Karena Liu Su telah kalah tanpa perlawanan, maka aku umumkan bahwa Guigang menang dalam pertarungan ini. Lalu Guigang, dia akan mendapatkan tempat di jajaran murid elit. Sekarang kamu bisa memilih pada siapa kamu ingin menyembah." Segera para tetua langsung berebut dan ingin menjadikan Guigang sebagai murid mereka. Ini benar-benar sama persis seperti kejadian 3 bulan lalu saat UR mendapatkan perhatian dari banyak tetua. Tapi Guigang tampak tidak menghiraukannya sama sekali dan dia berkata sambil mengempalkan tangannya, "Master Sekte, saya sudah memiliki seorang guru dan dia ada di kamar budak. Maka tolong kirimkan saya kembali ke sisinya." Semua tetua menjadi bingung, bagaimana bisa seorang budak memiliki murid dari golongan murid luar. Itu tidak bisa dipercaya. Tapi Xie Yue langsung tertawa dan kemudian dia berkata, "Karena kamu adalah murid yang berbakti, maka aku tidak akan ragu untuk mengirimmu kembali ke kamar budak. Tapi aku ingin kamu menyampaikan pada tuanmu bahwa pakaian yang kamu kenakan itu cukup bagus. Jadi katakan jika aku juga menginginkannya." Setelah mengatakan itu, Xie Yue kemudian berbalik dan berniat untuk meninggalkan tempat itu. Ini semua tetua dan para penonton menjadi riuh. Mereka mulai membicarakan apakah mungkin semua harta itu berasal dari seseorang yang ada di kamar budak. Belum lagi, sepertinya hubungan orang itu dengan Master Sekte sangatlah dekat, sampai-sampai Master Sekte pun meminta artefak dan juga tampak menghormatinya. Kini Tetuasi mulai berpikir ulang akan semua kejadian ini. Sepertinya memang ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kamar budak. Tetuasi kemudian segera berkata sebelum Xie Yue melangkah jauh, "Master Sekte, lalu bagaimana dengan pemilihan murid elit? Apa yang kamu harapkan dari mereka? Bahkan salah satu dari kandidat murid elit saja kabur saat ditantang oleh murid luar. Bagaimana mereka bisa memiliki kualifikasi untuk menjadi murid elit?" kata Xie Yue sambil mencibir. Tetuasi kemudian dengan ragu-ragu berkata, "Kalau begitu, apakah pemilihan murid elit akan ditunda lagi?" "Ditunda? Bahkan jika pemilihan ini ditunda selama beberapa bulan ke depan, apa kau pikir kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat? Mereka mungkin cocok untuk menjadi murid dalam, tapi mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi murid elit," kata Xie Yue dengan kesal. Tetuasi kini benar-benar terkejut. Dia tidak habis pikir akan apa yang telah terjadi. Kini sosok Xie Yue sudah sangat jauh dan akhirnya tidak terlihat lagi. Hanya para tetua yang kini masih tampak bingung dan mencoba untuk mencari makna dari kata-kata Xie Yue. Setelah semua itu, Guigang segera bergegas kembali ke kamar budak. Dia kemudian segera bertemu dengan Zuo Fan dan menyampaikan pesan dari Xie Yue. "Apa? Jadi dia memintamu untuk memberiku pesan ini?" kata Zuo Fan sambil menatap Guigang. Guigang segera mengangguk dan berkata, "Benar, Guru. Tapi, apa sebenarnya hubungan Anda dengan Master Sekte? Kenapa tampaknya Master Sekte terlihat sangat dekat dengan Anda?" "Siapa yang mengatakan kalau kami memiliki hubungan yang akrab? Dia yang memintaku untuk membersihkan gerbang murid dalam. Semuanya aku lakukan dari balik layar. Tapi hari ini dia malah mempublikasikan keberadaanku. Apa dia ingin benar-benar mendorongku untuk melewati para tetua? Apa maksudnya sebenarnya dari orang ini?" kata Zuo Fan dengan kesal. "Ya itu memang adalah maksudku." Tiba-tiba sebuah suara terdengar dan kemudian suara itu berkata lagi, "Zuo Fan, bukankah kamu bisa membuat keluarga Luo menjadi keluarga nomor 1 di Tianyu? Jadi sekarang aku ingin memintamu untuk membangun kamar budak.
dan menjadikan kamar budak sebagai keluarga Luo yang lain dan memberikan goncangan pada seluruh sekte. Salam Master Sekte, murid Guigang memberi salam, kata Guigang yang segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat. Hah, membuat keluarga Luo yang lain? Apa maksudmu? Kata Zuo Fan yang langsung bertanya pada Xie Wuyue tanpa rasa hormat sedikit pun. Mendengar perkataan dari Zuo Fan, Guigang langsung menyusut. Dia tidak menyangka bahwa Zuo Fan akan berani mengatakan semua itu dengan santainya di hadapan Master Sekte. Dia kini menyadari bahwa Zuo Fan itu memang memiliki latar belakang yang sangat besar, dan dia akhirnya mengetahui bahwa rumor yang mengatakan kalau Xie Wuyue bahkan tidak berani menyentuh Zuo Fan ternyata benar. Sekarang Guigang hanya terdiam di sana dan tidak berani mengatakan apapun. Di sisi lain, Xie Wuyue terkejut ketika melihat sikap dari Zuo Fan. Dia berpikir bahwa Zuo Fan itu benar-benar tidak bisa menunjukkan sikap yang layak di hadapan orang lain. Secara tidak langsung, Zuo Fan saat ini sudah merusak wajah Xie Wuyue di depan murid luar yang ada di sana. Tapi di sisi lain, dia juga tidak bisa mengatakan apapun sekarang dan hanya menghela nafas panjang. Setelah itu Xie Wuyue menatap Guigang dan dia berkata, "Ada hal yang harus kubicarakan dengan tuanmu. Jadi sekarang kamu pergilah." "Baik, Master Sekte," kata Guigang yang kemudian membungkukkan kepalanya dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Sekarang di sana hanya tersisa Zuo Fan dan Xie Wuyue. Lalu Xie Wuyue pun berkata, "Aku ingin kamu menjadikan kamar budak sebagai keluarga Luo yang lain. Kamu bisa menjadikan tempat ini sebagai kamp pelatihan yang elit dan menghasilkan banyak kekuatan di masa depan. Tentu, mereka juga adalah orang-orang yang nantinya akan menduduki kursi murid elit." "Kenapa begitu? Jelaskan padaku. Aku sudah mengirim orang untuk menantang murid dalam sebanyak 2 kali. Sekarang mereka jelas sudah kehilangan wajah mereka. Seharusnya kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki gerbang bagian dalam. Bukankah itu adalah kesempatan yang sangat bagus?" kata Zuo Fan sambil menatap Xie Wuyue. Xie Wuyue kemudian tertawa. "Seharusnya kamu tahu bahwa orang-orang tua itu sudah mengakar di area murid dalam untuk waktu yang sangat lama. Meski aku bisa membangun ulang tempat itu, tapi itu bukanlah solusi yang terbaik. Karena lebih baik membangun ulang di tempat yang baru dan menghilangkan semua orang-orang yang tidak berguna itu. Kamu tentu tahu bahwa kamar budak adalah tempat yang ditinggalkan. Tapi, kamar budak juga adalah area paling murni di dalam sekte ini. Tempat ini tidak pernah diganggu oleh siapapun. Tapi untuk menggulingkan area murid dalam butuh waktu dan juga banyak sumber daya. Seharusnya kamu tahu bahwa tempat ini tidak memiliki sumber daya sama sekali. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu 1 malam. Seharusnya sebagai Master Sekte, kamu mengetahui hal sesederhana ini. Selain itu, jika kamu memang mau mengalihkan sumber daya dari bagian dalam menuju ke kamar budak, tentu para tetua tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja," kata Zuo Fan. Tapi Xie Wuyue melirik Zuo Fan dan tertawa. "Siapa yang mengatakan kalau aku mau memindahkan sumber daya dari area dalam ke tempat ini? Lagi pula, bukankah kamu memiliki sumber daya yang tidak terbatas?" "Hah? Menggunakan sumber daya milikku? Apa kau sudah gila? Aku tidak punya alasan untuk melakukan hal itu," kata Zuo Fan dengan kesal. "Hei, kamu seorang jutawan sekarang. Meski aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan semua itu, tapi aku tahu kamu memiliki segalanya sekarang. Kamu bahkan tidak ragu memberikan barang-barang berharga pada 2 muridmu. Lantas kenapa kamu tidak sekalian mengeluarkan sedikit sumber daya untuk berkontribusi pada sekte? Jangan lupa, kamu sekarang adalah bagian dari sekte Moche, maka sudah wajar jika kamu berkorban demi kemajuan sekte," kata Xie Wuyue yang mencoba untuk meyakinkan. Lalu setelah itu ekspresi Xie Wuyue berubah masam dan dia berkata, "Sejujurnya, aku tidak pernah merencanakan ini sebelumnya. Tapi setelah aku melihat tindakanmu, aku bisa mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya harapan bagi sekte Moche sekarang."
Kamu yang bisa menggulingkan area murid dalam dan membawa perubahan besar bagi sekte di masa depan. Lalu untuk masalah waktu, aku percaya dengan kemampuanmu. Kamu bahkan bisa membawa keluarga Luo menjadi raksasa terbesar di Tianyu dalam waktu 10 tahun. Sekarang kamu memiliki modal yang besar dan aku tahu kamu pasti bisa melakukan semua ini. Melatih murid dalam waktu singkat dan menarik perhatian dari yang lainnya. Dalam waktu singkat, murid di area luar dan murid di area dalam akan mulai berpindah dan masuk ke kamar budak untuk menjadi bawahanmu. Xiu Yue pun kini tertawa. Lalu setelah beberapa saat dia menatap Zuo Fan dan wajahnya menjadi serius. Jadi aku yakin anak itu telah menyampaikan juga pesanku padamu. Sama seperti yang dia katakan, aku pun menginginkan satu set peralatan untukku. Tidak. Apa kau sudah gila? Apa kau mencoba untuk merampokku? Bentak Zuo Fan. Xiu Yue tertawa kemudian perlahan dia berkata, "Nak, ingat baik-baik tentang peralatan yang harus kamu siapkan. Aku adalah Master Sekte dan aku bisa melindungimu di tempat ini. Karena itu, kamu juga harus membayar harga sewa untukku." Kini Xiu Yue benar-benar telah pergi dari tempat itu. Zuo Fan kini mengutuk. Membayar matamu. Kau hanya merampok dan mencoba untuk memalakku. Bahkan perampok masih takut ketika melihatku. Kau lebih bejat daripada perampok. Xiu Yue, tunggu saja. Saat aku sudah tumbuh, kau akan benar-benar menangisi perbuatanmu hari ini. Kilatan cahaya melintas di mata Zuo Fan. Hari pun berganti malam. Di kamar budak, kini semua orang tampak letih setelah melakukan pekerjaan mereka seharian. Kini mereka sudah siap untuk tidur dan besoknya mereka akan mulai untuk bekerja lagi. Ya begitulah keseharian mereka. Setelah Kuilang dan Yueling meninggalkan kamar budak, mereka menjadi jauh lebih bebas dan juga malas untuk mulai berkultivasi. Semua waktu mereka habiskan hanya untuk bekerja. Tapi tiba-tiba suara lonceng menggema di seluruh tempat itu dan wajah mereka pun langsung terkejut dan mulai bertanya-tanya. "Berkumpul, semuanya cepat berkumpul!" teriak seorang laki-laki tua. "Hei Yuan tua, siapa yang membunyikan bel lagi? Bukankah Kuilang dan Yueling telah meninggalkan tempat ini?" kata beberapa orang yang baru saja berlari keluar. Paman Yuan kini berkata dengan acuh tak acuh. Kedua orang itu memang telah pergi dari tempat ini. Tapi sekarang tempat ini sudah memiliki bos yang baru. Kalian harus memperhatikan sikap kalian. Kini semua orang tampak bingung. Siapa sebenarnya orang ini? Tapi kini mereka bergegas untuk memasuki gua, tempat di mana Surafield biasanya dilaksanakan. Saat mereka sudah sampai di sana, mereka bisa melihat bahwa di sana ada Kuigang dan juga UER yang kini sudah menembus ranah virtual. Lalu, setelah mereka menyadari, keringat dingin langsung membasahi tubuh semua orang. Setelah itu Paman Yuan kemudian berdiri di atas platform dan dia berkata, "Steward Zuo, semuanya sudah ada di sini." "Bagus sekali Paman Yuan, kamu telah bekerja dengan sangat keras," kata Zuo Fan sambil mengangguk. Setelah mengatakan itu, Zuo Fan mengalihkan pandangannya pada semua orang dan dia berkata, "Hari ini, kita telah berkumpul di sini karena ada dua berita penting yang akan kusampaikan. Satu adalah kabar baik dan yang lain adalah kabar buruk." Semua orang langsung tercengang dan saling memandang satu sama lain. Zuo Fan menyeringai dan kemudian melanjutkan, "Pertama, aku akan memberitahu bahwa hari-hari santai kalian telah berakhir. Meski Kuigang dan Yueling sudah tidak ada di sini, tapi sekarang aku, Zuo Fan, yang akan mengambil alih tempat ini. Sekarang sudah waktunya bagi kalian untuk membayar liburan kalian selama 6 bulan terakhir." Kini mereka semua melihat Zuo Fan dengan ketakutan. Tapi Zuo Fan kemudian berkata, "Tapi jangan khawatir, aku tidak sekasar Kuilang ataupun Yueling. Tapi, jika kalian mau mengikutiku, maka kalian akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid elit dari sekte ini." Elit?
Mata semua orang tampak lebih bingung sekarang. Mereka semua hanya bakat buangan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi murid elit? Sofan kemudian melambaikan tangannya dan dia berkata, "Semuanya, ini adalah kamar Buddha. Tempat ini terendah di sekte ini. Dua alasan kenapa kalian bisa berakhir di tempat ini. Pertama, karena kalian tidak memiliki bakat, dan yang kedua karena kalian telah melakukan kejahatan. Kalian berakhir di sini dan hanya dijadikan sebagai ternak yang akan digunakan sebagai material kultivasi. Kalian benar-benar tidak memiliki harapan untuk hidup. Tapi tidak denganku. Aku datang ke tempat ini begitu aku bergabung dengan sekte Moje. Aku dijebak dan dimasukkan ke tempat ini. Aku yakin di antara kalian pun ada yang mengalami hal yang serupa. Tapi aku tidak akan menyerah, aku akan membalas semuanya. Aku akan merubah kamar Buddha ini menjadi tempat paling dihormati. Dan kalian yang mau mengikutiku, maka kalian juga bisa membalaskan dendam kalian." Mendengar ucapan dari Suofan, semua orang mulai merasakan berbagai macam perasaan yang sudah lama mereka lupakan. Benci, marah, sedih, dendam, semuanya bercampur menjadi satu. Ini sungguh membangkitkan semangat mereka yang telah lama hilang. Dari samping, Paman Yuan tampak tersenyum ketika melihat semua ini. Dia bisa melihat bahwa semua emosi yang murni keluar dan berkumpul di tempat ini. Dia tahu bahwa Suofan memang sangat pintar dalam mengambil hati orang lain. Karena itu mulai hari ini, aku akan memimpin kalian semua untuk membangkitkan kamar Buddha, menyingkirkan stigma Buddha yang melekat pada diri kita dan merubahnya menjadi sebuah kebanggaan. Aku ingin membangun tempat ini dan menjadikan tempat ini sebagai tempat tertinggi di dalam sekte. Kita akan bungkam mulut-mulut dari para tetua, para murid luar, dan juga para murid dalam. Kita tunjukkan bahwa kita bukanlah sampah dan kita akan membalas mereka semua. Lalu setelah itu tiba-tiba seseorang berkata dengan acuh tak acuh, "Cih, itu hanya bualan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi murid elit? Kita bahkan tidak memiliki sumber daya untuk berkultivasi. Kita tidak memiliki peluang sama sekali." Suasana yang sebelumnya dibangun oleh Suofan dalam sekejap hancur dan semua orang pun kembali menjadi suram. Tapi Suofan mengangkat matanya dan melihat pemuda yang tadi berbicara. Suofan bisa melihat bahwa bakat anak ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Dia berada di puncak ranah surga yang mendalam dan hampir menembus ranah visi dewa. Lalu Suofan dengan penasaran bertanya, "Paman Yuan, siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelum ini." "Ah, anak itu adalah Die Ying. Dia 3 tahun lalu mengintip putri dari tetua ketujuh. Dia kemudian dihukum dan diikat di dalam kolam yang dingin selama 3 tahun. Dia baru saja dilepaskan, tapi dia kemudian dijebloskan ke kamar Buddha. Dia tidak mengenalmu dan apa yang telah kamu lakukan pun dia tidak tahu," kata Paman Yuan. Sofan kemudian berkata, sorot matanya tidak tampak cabul. Dia sepertinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Paman Yuan pun tersenyum dan berkata, "Aku juga tidak tahu apakah dia benar-benar melakukan itu atau tidak. Tapi karena itu dia dikirim ke sini." "Aku tidak melakukannya. Itu semua sudah diatur," kata Die Ying dengan suara keras. Kini tampak kemarahan muncul di mata Die Ying. Sekali lagi dia berkata dengan suara dingin, "Kamu sepertinya bukan orang bodoh. Kamu bahkan bisa melihat kebenaran hanya dalam sekilas. Aku disingkirkan di sini karena aku memiliki peluang untuk menjadi salah satu pejabat di masa depan. Dan karena itu juga aku berakhir di tempat ini. Lihat saja, aku nanti pasti akan menjelaskan semuanya," kata Die Ying dengan aura membunuh yang meledak-ledak. Ketika Suofan mendengar ini, dia pun berkata, "Kamu memang bodoh. Mereka menjebakmu dan itu artinya mereka sudah bersekongkol untuk menyingkirkanmu. Percuma kamu menjelaskan semuanya. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu." Die Ying sadar akan apa yang Suofan katakan. Tapi namanya kini telah tercoreng dan itu masih membuatnya marah.
Kini dia tampak menggertakkan giginya karena merasa kesal. Dia ingin menatap Suovan. "Sekarang apa? Kenapa kamu mengumpulkan kami semua di sini? Apa kau mau mengumpulkan material untuk kultivasimu?" Tunggu. Kau bahkan tampaknya jauh lebih lembut daripada itu. Apalagi kultivasimu hanya di tahap 8 ranah surga yang mendalam. Kenapa kau yang bertanggung jawab di kamar budak ini? Semua orang kini menatap Die Ying, karena dia benar-benar bodoh dan bermulut besar. Die Ying benar-benar tidak tahu kalau Suovan bahkan dihormati oleh orang-orang yang berada di ranah visi dewa. Tapi Suovan mengangkat alisnya dan kemudian dia tertawa. "Nak, seharusnya kamu bisa melihat dengan jelas bahwa kedua muridku berada di ranah visi dewa. Jadi apa menurutmu aku tidak pantas menjadi pemegang kamar budak ini?" Ahli di ranah visi dewa bukanlah sesuatu yang spesial. Bahkan para tetua bisa memiliki banyak anak buah di ranah visi dewa. Mungkin saja orang tuamu yang mengirim mereka untuk menjagamu, kata Die Ying. Tapi Suovan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Lalu setelah itu sebuah teriakan terdengar. "Die Ying, si nomor 1 di area murid luar. Otakmu sungguh kecil sampai-sampai kamu tidak bisa memahami siapa yang ada di hadapanmu." Die Ying segera menoleh dan wajahnya segera berubah dan dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya pun tampak menyusut ketakutan saat ini. "Guihu," katanya, yang juga dibarengi oleh YWR dan juga Guigang. Mereka bertiga kini tampak kebingungan karena seorang master nomor 1 di area murid dalam, kenapa dia berada di kamar budak? Apakah dia memiliki urusan sampai-sampai dia datang ke tempat ini? Suovan kini menoleh dan berkata, "Kenapa kalian tampak terkejut? Apa kalian mengenalnya? Dia hanya ahli di ranah visi dewa yang dikirim ke kamar budak. Apa yang telah dia lakukan sampai dia berakhir di sini?" Guru, apakah Anda tidak mengingatnya? 3 bulan lalu Anda membuat dia terkapar di kompetisi murid dalam. Dia adalah murid kebanggaan dari Tetuasi, murid nomor 1 di area murid dalam, Guihu, kata YWR sambil melihat Suovan dan berusaha membuat Suovan mengingatnya. Suovan perlahan tampak mengingatnya dan kemudian mengangguk. Ternyata itu adalah dia. Namun saat itu auranya meledak-ledak, tapi sekarang dia jauh lebih tenang. Sepertinya dia sudah banyak meluangkan waktu untuk melatih jiwanya belakangan ini. "Guru, bagaimana bisa Anda melupakan seorang master seperti Guihu?" kata Guigang sambil menghela nafas panjang. Suovan tampak tidak peduli dan dia berkata, "Aku tidak mengingatnya karena aku hanya menemuinya sekali. Apalagi di sana ada begitu banyak orang yang tidak aku kenali. Ibarat kata, kamu kini telah menginjak kawanan semut dan ada satu yang menggigitmu. Apakah kamu bisa menemukan semut mana yang telah menggigitmu?" Guru, perumpamaanmu terlalu jauh," kata Guigang sambil menggelengkan kepalanya. Kini Guihu menatap Suovan. Dia tampak sedikit sedih karena rupanya Suovan bahkan tidak melihatnya dan tidak mengingatnya. Tampaknya dia memang tidak cukup kuat untuk bisa mengambil perhatian dari Suovan. Die Ying yang dari samping melihat kejadian ini tampak bingung, dan kemudian dia memberanikan diri untuk berkata, Guihu, kenapa kamu ada di sini?" Dia benar, seorang murid unggulan di jajaran murid dalam, kenapa ada di sini? "Apa yang kamu inginkan?" kata Suovan yang menatap Guihu dengan acuh tak acuh. Setelah itu Paman Yuan tampak panik dan kemudian dia berkata, "Steward Suo, Guihu sekarang juga adalah anggota dari kamar budak. Dia datang 2 hari yang lalu." "Apa yang terjadi? Bukankah dia master nomor 1 di area murid dalam? Lantas kenapa dia sampai berada di sini? Kurasa tidak mungkin kalau dia mencuri pil lalu dilempar ke tempat ini. Lagi pula, dia memiliki banyak sumber daya yang bisa dia gunakan," kata Suovan. Setelah itu, cahaya melintas di matanya dan Suovan berkata lagi, "Atau jangan-jangan kau datang kemari karena kau mau menemuiku?" Guihu terdiam dan menatap Suovan.
lalu perlahan dia menganggukkan kepalanya. Tie Ying menjadi semakin bingung. Tunggu, kamu di sini untuk mencari orang ini? Denda macam apa yang membuatmu sampai melepaskan semua yang kamu miliki dan memilih jatuh ke kamar budak? Bodoh, apa kau pikir aku adalah orang yang tidak punya otak? Bentak Guihu yang kini menatap Tie Ying. Setelah itu perlahan Guihu kembali menatap Zuo Fan dan ada berjuta emosi di matanya. Lalu Guihu kemudian memejamkan matanya sebentar, menghirup nafas panjang, lalu setelah dia tenang, dia kemudian membuka matanya lagi dan kemudian dengan tegas dia berkata, Zuo Fan, aku ingin berada di sisimu. Hah? Kenapa? Aku ingin melatih jiwaku, kata Guihu tanpa keraguan sedikit pun. Zuo Fan sadar akan apa yang Guihu inginkan. Lalu dia pun perlahan tersenyum dan berkata, Oke, kalau begitu kau boleh tinggal. Tunggu guru, kata Kuilang dengan buru-buru. Guru, tuan dari Guihu adalah tetua nomor 1 di area murid dalam. Dia juga sangat mencintainya. Kini dia dikirim ke kamar budak. Jelas ada sesuatu di balik semua ini. Karena ini sungguh aneh, bagaimana Anda bisa menutup mata dan kemudian menerimanya begitu saja? Zuo Fan tersenyum dan kemudian menepuk dahi Kuilang. Bocah bau, kamu terlalu berhati-hati. Tapi untuk sekarang itu tidak diperlukan. Dia dikirim ke kamar budak tanpa tahu apapun. Jelas ini adalah harga yang sangat mahal. Tapi aku tahu kalau dia kemari hanya untuk berlatih. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Paman Yuan tersenyum dan berkata, Oh, ini sungguh langka. Aku tidak menyangka akan ada anak-anak muda yang berani melepaskan diri dari godaan duniawi. Aku tahu mereka pasti akan berkembang dengan sangat baik. Tapi Tie Ying kini bergegas meraih lengan Guihu dan berkata, Tunggu, Guihu, apa yang baru saja kamu katakan? Apa kamu mau mengikuti anak ini? Memangnya siapa dia? Kultivasinya saja sangatlah rendah. Apa kamu sedang mabuk? Diam, kamu tidak tahu apapun. Dia adalah orang yang bahkan bisa mengalahkanku hanya dalam satu gerakan. Dia adalah orang yang paling pantas bertanggung jawab atas kamar budak ini, kata Guihu dengan tatapan dingin. Mendengar itu Tie Ying sekali lagi dibuat tercengang dengan pernyataan dari Guihu. Setelah itu, Zuo Fan kemudian mengabaikan mereka. Dia menatap semua orang dan berkata, Semuanya, untuk apa yang tadi ditanyakan oleh Tie Ying terkait dengan sumber daya pelatihan, itu bukan masalah. Kalian percaya saja padaku, dan aku yang akan menyediakan semua. Kalian bisa melihat artefak yang dikenakan oleh para muridku. Semuanya berasal dariku. Setelah itu Guigang dan Yuer segera mengeluarkan artefak yang mereka miliki. Lalu semua orang tampak melihat mereka berdua dan mulai tampak bersemangat lagi. Asal kalian tahu, mereka berdua memilih untuk kembali setelah mendapatkan tawaran untuk menjadi murid elit. Itu semua karena mereka lebih memilih untuk menjadi muridku. Jadi mulai sekarang, kalian para budak akan berada di bawah kepemimpinanku. Dan mulai sekarang kalian bisa memanggilku sebagai Steward Zuo. Steward Zuo, Steward Zuo, Steward Zuo, teriak mereka. Lalu Zuo Fan kembali melambaikan tangannya dan dia berkata, Tapi, jika kalian ingin mengikutiku, kalian harus memenuhi syarat dariku. Kalian harus menjadi orang yang kuat, karena aku tidak mau kehilangan orang-orangku. Karena itu, aku akan mengadakan tes, dan siapa yang bisa melaluinya, maka mereka akan mendapatkan sumber daya pelatihan dan masa depan mereka jelas akan terjamin. Mereka akan menjadi orang-orangku di masa depan. Tapi kalian juga boleh tidak mengikuti tes ini. Dengan begitu kalian harus bertahan hidup di Surafield berikutnya. Tapi aku bisa pastikan bahwa kalian pada akhirnya akan mati di Surafield berikutnya. Kini semua orang menjadi khawatir dan ketakutan, apalagi mereka sudah lama tidak berkultivasi. Sekali lagi Zuo Fan tersenyum dan berkata, Jika kalian ingin mengikutiku, maka aku jamin kalian akan selamat dan masa depan cerah pasti menanti kalian.
Semua orang kini menatap Zuofan dengan penuh harapan. Die Ying kini juga merasa penasaran sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh seorang ahli di ranah surga yang mendalam. Dan selain itu, bagaimana cara Zuofan bisa menarik perhatian dari Guihu. Sekarang aku akan memulai tesnya, kata Zuofan yang kemudian membentuk segel di tangannya dan membaca sebuah mantra. Tanah mulai bergetar dan fluktuasi energi mulai berkumpul di tengah arena. Perlahan 4 gerbang ilusi mulai bangkit dan di setiap bagian atas pintu itu terukir tulisan surga, bumi, langit, dan tanah. Zuofan kemudian berjalan dan melewati keempat gerbang itu. Dia berkata, keempat gerbang ini adalah 4 formasi penghalang, dan semuanya adalah tes untuk kalian. Siapapun yang bisa melewati salah satu dari gerbang ini, maka dia akan mendapatkan hadiah dariku. Dan tentu saja, kalian juga memiliki tiket untuk bergabung dengan pasukan elit milikku. Lalu kalian juga akan terbebas dari penderitaan Surafil. Apa semua pintu ini sama saja? Jika memang iya, kenapa harus membuat 4 gerbang? Kata Die Ying dengan ragu-ragu. Tapi Zuofan kemudian tertawa dan berkata, pertanyaan bagus. Faktanya keempat gerbang ini tidaklah sama. Mereka memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Yang paling mudah adalah gerbang tanah. Dia adalah formasi yang paling sederhana dan hanya terdiri dari formasi tingkat 3. Tapi jika kalian bisa melewatinya, maka kalian bisa mendapatkan artefak dan juga pil roh tingkat 4. Lalu kemudian gerbang langit. Itu tersusun dari formasi tingkat 4, di mana jika kalian bisa melewatinya, kalian bisa mendapatkan artefak dan juga pil roh tingkat 5. Setelah itu ada gerbang bumi. Formasi di dalamnya adalah tingkat 5 dan juga tingkat 6, yang mana jika kalian bisa melewatinya, kalian akan mendapatkan artefak dan juga pil kelas 6. Lalu yang terakhir, gerbang surga, yang mana itu adalah formasi tingkat 7, dan jika kalian bisa melewatinya, kalian akan mendapatkan pil tingkat 7 dan juga artefak tingkat 7. Mendengar itu semua orang tersentak. Bahkan Die Ying pun kini tampak terkejut. Dia bahkan tidak percaya bahwa seorang ahli di ranah surga yang mendalam bisa membuat formasi tingkat 7. Yang mana bahkan ahli di ranah visi dewa pun akan kesulitan untuk membuatnya. Selain itu, para ahli di ranah virtual juga akan kesulitan untuk menghancurkan formasi tingkat 7. Zuofan sekali lagi tersenyum dan dia berkata, kalian kenalilah kekuatan kalian sendiri dan pilihlah gerbang yang paling cocok untuk kalian. Kalian hanya harus lolos dalam tes ini dan kalian akan menjadi bagian dari murid elit milikku. Kini Die Ying mulai berpikir bahwa sepertinya Zuofan memiliki latar belakang pendukung yang sangat kuat. Dan dia juga berpikir bahwa Zuofan mungkin dikirim ke tempat ini untuk menggulingkan kekuasaan dari para tetua sekte. Karena itu, Die Ying kini merasa bahwa tujuan mereka itu sama. Jadi dia mulai berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan kamar Buddha ini sebagai alat untuk membalaskan dendam. Kini perlahan ada api semangat yang muncul di mata Die Ying. Dia kemudian menggertakkan giginya dan bergumam, bagus. Setelah itu Die Ying berjalan ke arah Zuofan dan berkata, aku tahu apa yang mau kamu lakukan, dan karena itu aku akan berjalan di belakangmu. Aku akan mengambil bagian dan merubah sekte ini. Zuofan kemudian tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus membuktikan bahwa kamu layak. Die Ying mengangguk dan kemudian dia berjalan dengan ekspresi yang serius. Aku akan membuktikannya padamu, tapi kau harus berjanji padaku bahwa setelah aku keluar dari gerbang ini, kamu harus membantuku balas dendam. Itu adalah masalah sepele, jadi kamu akan mengambil gerbang yang mana? Tapi jika kamu mau mendengarkan saranku, lebih baik sekarang kamu pergi ke gerbang bumi. Karena jika kamu pergi ke gerbang surga, maka kamu hanya akan mati sia-sia, kata Zuofan sambil tersenyum dingin. Mendengar ucapan Zuofan, semua orang kembali terkejut. Tunggu, jika tidak bisa keluar dari tempat itu, maka artinya mati. Mereka semua mulai ketakutan. Die Ying sama sekali tidak terlihat ragu.
Dia kemudian berkata, "Sebagai seorang kultivator jalan iblis, aku tidak akan pernah ragu." Setelah mengatakan itu, segera Tieying melompat ke gerbang bumi dan langsung teriakannya menggema di tempat itu. Suara dentuman, petir, sayatan, semuanya berkecamuk di sana. Tieying terus menjerit kesakitan, dan jelas ini membuat semua orang semakin ketakutan. Mereka bahkan mundur selangkah demi selangkah. Di sisi lain, Paman Yuan tampak tersenyum dan dia berkata, "Anak ini sungguh tangguh. Dia pasti bisa menjadi salah satu orang yang berguna di masa depan." Mendengar itu, Zhou Fan tertawa. Benar sekali, dia mungkin adalah sampah bagi para tetua, tapi dia adalah emas di mata kita jika dia bisa keluar hidup-hidup. "Guru, aku ingin bertanya, bukankah sebelumnya kami berdua sudah memasuki formasi tingkat 7? Kami juga keluar hidup-hidup. Lalu apakah benar formasi tingkat 6 itu sesulit ini?" kata Guigang dengan ragu-ragu yang kemudian bertanya pada Zhou Fan. Zhou Fan tersenyum dingin dan dia berkata, "Jelas itu berbeda. Formasi tingkat 7 yang kugunakan untuk kalian semuanya telah disesuaikan dengan kultivasi kalian. Maka secara alami itu akan memberikan banyak manfaat bagi kalian. Tapi berbeda dengan formasi ini yang tidak memiliki kecocokan dengan siapapun. Formasi ini dibuat secara umum dengan kesulitan yang bahkan bisa mencapai 10 kali lipat dari formasi biasa. Jika kamu ingin mencobanya, maka pergilah. Tapi aku yakin kamu akan terluka parah." "Ah, tidak, saya tidak akan berani," kata Guigang yang kini tampak gemetar ketakutan. Setelah itu, tiba-tiba ada seorang yang langsung melesat ke depan dan memasuki gerbang surga. Begitu dia masuk, suara ledakan yang keras segera terdengar, dan itu tentu membuat semua orang terkejut. Zhou Fan melirik, "Guihu." Paman Yuan tertawa. Sepertinya Guihu benar-benar ingin berada di sisimu. Dia bahkan tidak ragu melompat ke formasi tingkat 7. Dan jika dia lolos, maka dia akan menjadi orang yang sangat berguna untukmu di masa depan. Mendengar itu, Zhou Fan sekali lagi tersenyum. Ya, orang ini memang sangat pemberani. Dengan ini, aku pasti akan melatihnya. Walaupun mungkin nanti dia akan kembali ke sisi tuannya, tapi itu sudah cukup bagiku. Lagi pula selama dia mengikuti perintahku, maka aku tidak akan banyak protes tentang masalah ini. Aku sekarang hanya perlu menyiapkan para jenderal untuk bermain di turnamen naga ganda. Ya, kupikir itu memang sangat penting, kata Paman Yuan sambil tersenyum. Setelah itu tidak ada lagi orang yang berani memasuki gerbang itu. Mereka semua kini tampak menunggu dua orang yang tadi masuk ke gerbang itu. Waktu terus berjalan dan tidak terasa 3 jam pun terlalui. Tapi tidak ada pergerakan sedikit pun di dalam gerbang. Matahari perlahan mulai terbit dan semua orang tampak putus asa. Tapi tiba-tiba dengan suara ledakan yang keras, seseorang keluar dari gerbang surga. Dia tampak kacau dengan darah di sekujur tubuhnya. Nafasnya pun tampak terengah-engah. Semua orang menatapnya dengan ketakutan, tapi juga ada perasaan takjub karena ternyata Guihu berhasil keluar dari gerbang surga. Dan tidak lama setelah itu, seseorang juga keluar dari gerbang bumi. Nasibnya sama seperti Guihu. Tubuhnya penuh dengan luka, tapi matanya masih terlihat tegas. Zhou Fan tersenyum dan kemudian mengumumkan, Guihu telah menyelesaikan gerbang surga, dan dia akan mendapatkan hadiah, harta karun iblis tingkat 7, dan juga 4 pil roh tingkat 7. Lalu Tieying, dia telah menyelesaikan gerbang bumi, maka dia akan mendapatkan harta karun iblis tingkat 6 dan juga 3 pil roh tingkat 6. Begitu selesai mengatakan ini, Guigang dan Yueling segera maju dan menyerahkan semua hadiah mereka. Mata semua orang segera berubah menjadi hijau dan terlihat serakah. Itu semua karena aura yang mempesona dari semua benda-benda itu. Guihu dan Tieying keduanya menerima benda-benda itu. Guihu mendapatkan pedang besar dengan lambang tengkorak yang ada di ujung pedangnya. Sedangkan Tieying mendapatkan sepasang sarung tangan sutra berwarna emas dengan campuran warna giok. Zhou Fan kemudian berbalik dan menatap semua orang.
Sekarang semua yang berhasil melewati gerbang ini akan mendapatkan hadiah yang telah kujanjikan. Dan kalian tidak perlu takut dengan sumber daya untuk kultivasi, karena aku yang akan menyediakannya. Setelah mendengar itu, semua orang tidak lagi terlihat takut. Semuanya tampak serakah dan menginginkan harta-harta itu sekarang. Lalu tanpa pikir panjang, mereka semua bergegas dan memasuki gerbang yang ada di hadapan mereka. Kini mereka tidak lagi peduli dengan nyawa mereka, karena jika mereka bisa lolos, maka mereka bisa mendapatkan banyak manfaat. Setelah semua orang bergegas masuk, di sana hanya tersisa Guihu, Die Ying, Kui Gang, Yue-Er, Paman Yuan, dan juga Suo Fan. Lalu Guihu menatap Suo Fan dan berkata, "Aku tahu bahwa ini semua hanyalah pancingan untuk mereka. Karena itu akan kukembalikan semua benda-benda ini." Suo Fan melirik Guihu dan dia berkata, "Memang benar bahwa itu adalah pancingan untuk mereka. Tapi itu adalah hadiah yang telah kujanjikan, maka kamu bisa memilikinya." Guihu terkejut dan berkata, "Tapi ini terlalu mahal. Apa kamu benar-benar memberikannya padaku?" "Itu hanyalah hadiah kecil, dan aku yang telah memberikannya. Jadi kenapa kamu mau mengembalikannya?" kata Suo Fan dengan wajah keheranan. Dari samping Yue-Er kemudian tertawa dan berkata, "Guru adalah orang yang sangat kaya. Bahkan benda-benda itu tidak ada artinya di mata guru. Bahkan jika kamu mengembalikannya pun, guru pasti hanya akan memberikannya pada orang lain." Mendengar itu, Guihu benar-benar terkejut dan matanya kini tampak sangat antusias. Die Ying pun sama. Kini dia menatap Suo Fan dengan tatapan yang luar biasa. "Sudah kukatakan, bagi siapapun yang memasuki pasukan elit milikku, maka aku akan menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan. Kalian tidak perlu memikirkan apakah ini akan berpengaruh pada sekte atau tidak, karena aku sama sekali tidak bergantung pada sekte. Selama ada aku, kalian tidak perlu khawatir untuk masalah sepele seperti ini," kata Suo Fan dengan santai. Die Ying kini mulai membuka pikirannya dan kemudian segera mengepalkan tangannya dengan penuh hormat. "Maafkan aku, Saudara Suo. Lalu bagaimana aku harus memanggil Anda sekarang?" Suo Fan tersenyum dan dia berkata, "Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku dulu adalah seorang kepala pelayan di sebuah rumah kecil. Lalu sekarang aku mendapatkan tugas untuk membangun elit di rumah budak ini. Maka mulai sekarang, kalian bisa memanggilku dengan sebutan Steward Suo." "Baik, Steward Suo," kata Guihu dan Die Ying bersamaan. Lalu setelahnya, mereka mulai menunggu hasil dari tes kali ini. Waktu berlalu dengan cepat, matahari pun sudah ada di atas kepala. Lalu perlahan satu persatu, orang-orang mulai merangkak keluar dari gerbang. Suo Fan tampak menyeringai dan setelah melihat semua ini, dia kemudian meminta Yue-Er dan Kui Gang untuk memberikan hadiah pada mereka yang sudah keluar. Paman Yuan melihat dari samping, dan kini dia tersenyum. Dia benar-benar merasa sangat puas, lantaran setelah sekian lama, akhirnya dia bisa melihat bahwa kamar budak kembali ke jalan yang benar. Dan kini semua orang kembali ke jalan kultivasi yang seharusnya mereka lakukan sejak lama. Sekarang Suo Fan menatap semua orang yang sudah keluar dari gerbang dan dia berkata, "Kalian telah berhasil keluar dari formasi dan kalian telah menjadi elit di bawah pimpinanku. Setelah ini kalian akan mulai berlatih dan di masa depan kalian akan menggemparkan seluruh sekte. Aku yang akan bertanggung jawab untuk semuanya, jadi kalian tidak perlu khawatir." "Steward Suo! Hidup Steward Suo!" Semua orang bersorak dengan penuh kegirangan. Lalu Suo Fan sekali lagi berkata, "Sebagian besar dari kalian telah keluar dari gerbang tanah dan juga beberapa keluar dari gerbang langit. Hadiah yang kalian dapatkan pun berbeda. Jadi jika kalian merasa iri dan menginginkan hadiah seperti yang didapatkan oleh gerbang yang lebih tinggi, maka berlatihlah. Setelah kalian siap, tantang gerbang yang lebih tinggi dan kalian akan mendapatkan hadiah yang kalian inginkan." Semua orang kini kembali bersorak dengan penuh semangat. Dan sejak saat itu,
kamar budak mulai disibukkan dengan kegiatan kultivasi. Tapi di samping itu, mereka juga masih mengerjakan tugas mereka sebagai budak. Tapi setelah mereka selesai mengerjakan semuanya, mereka akan segera kembali dan mulai berkultivasi lagi. Semua orang di kamar budak telah kembali ke jalur kultivasi yang tepat. Dan mari baca pesan-pesan. Terima kasih untuk Bang Yedelewanotilipid, nggak ngerti gua bacanya gimana itu, yang sudah mengirim lewat Shopee Pay. Terima kasih donasinya Bang, lumayan bisa buat uang makan di Shopee Food ya. Terima kasih juga untuk Bang Kita yang udah transfer via bank. Lalu juga rekan-rekan yang sudah share di Shaweria. Dari Zofan lagi, makasih Min atas bonusannya, salam sehat. Lalu dari Genit, next kan part 100, bisa kali dirayain kasih 100 menit. Sebenarnya kalau misalnya nggak diringkas-ringkas 100 menit bisa nih Bang. 7 bab hari ini. Cuman karena banyak kata-kata yang diulang terus gua ringkas saja gitu. Nekorean 11-11 Min. Siap, terima kasih Bang. Sofian, semangat update Min. Ya, pokoknya tetap semangat ini meskipun banyak badai rintangan yang menghadang. Dari Bang Dani, pagi, selamat pagi Bang, walaupun sekarang udah sore. See you again di next video. Terima kasih atas semua donasinya, dan kalau misalnya ada yang mau gabung donasi boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Dan terima kasih, bye.